Prodi PGM 3. Di sini saya akan menjelaskan standar kompetensi dan kompetensi dasar pelajaran fikih DMI atau SD. Yang pertama, pengertian kurikulum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa kurikulum adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. Kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan dan melibatkan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, pengertian standar kompetensi. Standar kompetensi dapat diartikan sebagai pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik, serta tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai mempelajari suatu mata pelajaran. Menurut Abdul Majid, standar kompetensi merupakan kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program pembelajaran yang struktur. Dengan demikian, standar kompetensi mata pelajaran diartikan sebagai kemampuan siswa dalam yang pertama, melakukan suatu tugas atau pekerjaan berkaitan dengan mata pelajaran tertentu. Yang kedua, mengorganisasikan tindakan agar pekerjaan dalam mata pelajaran tertentu dapat dilaksanakan. Yang ketiga, melakukan reaksi yang tepat bila terjadi penyimpangan dari rancangan semula. Yang keempat, melaksanakan tugas dan pekerjaan berkaitan dengan mata pelajaran dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Yang ketiga yaitu pengertian kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai standar kompetensi yang ditetapkan. Oleh karena itu, maka kompetensi dasar merupakan penyebaran dari standar kompetensi. Untuk memperoleh perincian tersebut, diperlukan analisis standar kompetensi. Caranya dengan mengajukan pertanyaan kemampuan atau kemampuan dasar apa yang harus dikuasai oleh siswa atau siswi dalam rangka mencapai standar kompetensi. Jawaban atas pertanyaan tersebut berupa daftar lengkap pengetahuan, keterampilan, sikap yang harus dikuasai oleh siswa-siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi. Kompetensi dasar untuk setiap standar kompetensi dapat berkisar antara 5 sampai 6 butir. Yang pertama, urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau kesulitan materi. Yang kedua, keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Demikian juga halnya kajian kompetensi dasar sama dengan standar kompetensi. Yang keempat yaitu langkah-langkah menyusun kompetensi dasar. A. Menyabarkan kompetensi yang dimaksud dengan pertanyaan kemampuan apa yang harus dimiliki siswa agar standar kompetensi dapat dicapai. Jawaban dari pertanyaan tersebut kemudian
di daftar baik menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kedua yaitu tulislah rumusan kompetensi dasarnya. C. Langkah-langkah penyusunan indikator. Yang pertama, mengkaji KD tersebut untuk mengidentifikasi indikatornya dan rumusan indikator yang dianggap relevan tanpa memikirkannya urutan lebih dahulu. Juga tentukan indikator-indikator yang relevan dan tulislah sesuai urutannya. Langkah kedua yaitu kajilah apakah semua indikator tersebut telah mempresentasikan KD-nya. Apabila belum, lakukanlah analisis lanjut untuk menemukan indikator-indikator lain yang kemungkinan belum teridentifikasi. Langkah ketiga yaitu tambahkan indikator lain sebelumnya dan rubahlah rumusan yang kurang tepat dengan lebih akurat dan pertimbangan urutannya. Langkah kelima itu langkah-langkah perumusan standar kompetensi dasar. Langkah-langkah perumusan standar kompetensi dasar atau SK dan kompetensi dasar atau KD sebagai berikut. A. Guru perlu berpedoman atau mengambil rumusan SK atau KD yang telah dirumuskan oleh BSMP berdasarkan mata pelajaran yang diambil. B. Guru memilih SK dan KD yang dirumuskan oleh BSMP untuk setiap mata pelajaran. Pemilihan SK dan KD harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan, mata pelajaran, dan semester. SK dan KD yang diambil menjadi pedoman dalam mengembangkan komponen-komponen silabus berikutnya. C. Setelah SK dan KD dipilih, selanjutnya dilakukan analisis dengan mengajukan pertanyaan dasar. Apa saja tanda-tanda bahwa siswa-siswi telah menguasai kompetensi? Untuk memperoleh jawaban tersebut, pertanyaan tersebut dapat digunakan 3 pertanyaan bantuan berikut. Yang pertama, pengertian apa saja yang dikuasai siswi? Jawaban tersebut, pertanyaan ini dapat berupa konsep, fakta, prosedur, prinsip, atau rumus dari body of knowledge, ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan mata pelajaran. Yang ketiga itu keterampilan apa saja yang harus ditampilkan siswa. Yang ketiga yaitu siswa atau perilaku apa saja yang dibatinkan dan diterapkan siswa. Terkait dengan ketiga aspek di atas, maka blog tahun 1965 nomor 17 Hisham Shaini menganalisis kompetensi menjadi 3 aspek dengan tingkatan yang berbeda. Setiap aspeknya itu pertama, kognitif, meliputi tingkat pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan penilaian. Yang kedua, afektif, meliputi pengenalan, pemberian proses, penghargaan terhadap nilai, pengorganisasian, dan pengalaman. Yang ketiga, psikomotorik, yang meliputi peniruan, penggunaan ketepatan, perangkaian, dan kreativitas.